Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari konsumen, karyawan, masyarakat, hingga lingkungan. Itulah mengapa tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan TJSL wajib menjadi komitmen perusahaan. Tidak terkecuali bagi BUMN. Nah, Indonesia Corporate Communication Sustainability Summit atau ICCS Summit hadir sebagai wadah bagi para pelaku komunikasi dan TJSL Corporate seluruh BUMN Indonesia. ICCS Summit 2025 diharapkan dapat membangun semangat BUMN agar berdaulat secara ekonomi dan nantinya dapat berkolaborasi untuk berdaya di panggung dunia. Dan hari ini sudah hadir bersama kita 3 narasumber yang merupakan perwakilan dari 3 perusahaan pemenang dari subkategori dalam ICCS Summit 2025. Sudah hadir Bapak Arya Dwi Paramita, Corporate Secretary PT Pertamina Persero. Kemudian Bapak Arif Swasono, Senior Manager Planning Social Responsibility PT Telkom Indonesia Persero. Dan Bapak Hafiz Miswar Fauzi, Manajer Hubungan Internal PT Bio Farma Persero. Terima kasih sudah hadir di studio Bapak-Bapak. Terima kasih. Sudah meramaikan studio CNN hari ini. Sebelumnya juga selamat sudah memenangkan beberapa kategori masing-masing ya dalam ICCS Summit 2025. Nah, saya ingin ke Pak Arya nih dari Pertamina. Bagaimana Pertamina menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini atau kita biasa sebut dengan Community Involvement and Development, ini kita jalankan sebagai bagian dari strategi yang terintegrasi dengan strategi perusahaan. Di mana pada dasarnya adalah bagaimana kita membangun kemandirian. Jadi masyarakat di sekitar kita ikut tumbuh. Iya. Artinya dengan hadirnya industri kami, harapannya adalah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kemandirian masyarakat di sekitarnya. Seperti apa Pak yang sudah dilakukan? Di dalam program ini kita menjalankan dalam 4 pilar yang ada terkait dengan pendidikan, kemudian ekonomi yang tadi saya sampaikan, kemudian lingkungan dan juga kesehatan. Ini menjadi satu kesatuan strategi di mana harapannya ini bisa membangun resilience di masyarakat sehingga mereka bisa ikut tumbuh bersama Pertamina. Iya, oke. Salah satu yang dilakukan adalah sekolah energi, kalau tidak salah ya Pak ya? Iya, jadi kami melihat bahwa industri kami basicnya energi. Nah, energi ini kami fokus di situ. Sehingga kami membangun pendekatan yaitu awareness, kemudian capability, dan juga kemudian economic impact. Nah, untuk awareness yang kita bangun adalah kita mau membangun pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat tentang potensi energi yang ada di sekitar mereka. Energinya itu tidak boleh energi fosil. Jadi harus energi baru terbarukan. Jadi bagi yang tinggal di dekat aliran sungai itu bisa mikrohidro, kemudian yang mendapatkan paparan mataharinya banyak itu bisa menjadi solar panel, kemudian yang di sekitarnya ada potensi biogas yang dari sampah atau kotoran ternak itu bisa jadi biogas, atau biofuel dan yang lainnya itu juga mengikuti. Jadi kita lihat potensinya dulu, Mbak. Nah, untuk membangun ini kami ada 2 stage. Stage yang pertama adalah dari pendidikan, dari sekolah. Namanya tadi yang Mbak sampaikan, Sekolah Energi Berdikari. Kemudian yang untuk lebih umum, yang lebih makro itu adalah Desa Energi Berdikari. Pendekatannya sama. Jadi di stage awal kita kasih pemahamannya dulu, ada energi apa di sekitarnya. Kemudian setelah mereka paham, kita latih capability building, capacity buildingnya kita latih supaya mereka mengetahui bagaimana memanfaatkan energi itu. Karena tidak semua orang paham cara mengambil gas metan dari tumpukan sampah misalnya. Atau mengolah biogas dari kotoran ternak misalnya. Dan seterusnya. Nah, setelah mereka punya skillnya, ini harus ada dampak ekonominya. Supaya itu sustain. Supaya tertarik ya. Betul, jadi mereka lebih mendapatkan manfaat langsung. Dan itu yang kita latih di economic impact. Gitu. Jadi sudah ada berapa desa sejauh ini Pak? Kalau untuk desa sudah sampai di angka 252. Oh wow. Jadi di seluruh Indonesia di wilayah operasi kami buat Desa Energi Berdikari dan dari situ mereka sudah bisa menghasilkan kemandirian ekonomi. Gitu. Dan itu peningkatan ekonominya secara kumulatif dalam setahun itu bisa lebih dari 5 miliar rupiah. Nah, bahkan ada 156 desa, ini terkait dengan semangat yang sedang dijalankan pemerintah nih.
bahwa kan ada ketahanan energi dan ketahanan pangan. Iya. Nah, kita ada program yang pangan berenergi nih Mbak. Jadi artinya bagaimana 156 desa kami ini yang memang fokus di pertanian itu bisa meningkatkan produksi padinya. Karena penggunaan pendekatan awareness dan seterusnya tadi, ya, itu bisa sampai 15.000 ton per panen kumulatif peningkatannya. Artinya itu kan menambah ketahanan pangan. Betul, betul. Dan ini sudah kita kolaborasikan juga bersama dengan Kemenko Pangan dalam kesepakatan yang kemarin belum lama ini kami tanda tangani bersama. Nah, artinya memang ini energinya berdaya, bertahan, ada ketahanan energi dan ada ketahanan pangan, ini saling nopang. Nah, itu yang kita jalankan. Oke, baik, ini menariknya. Nah, kalau dari Telkom ini juga mendapatkan penghargaan subkategori kesehatan begitu ya. Itu bagaimana Pak ceritanya? Ya. Jadi pertama-tama perlu kami sampaikan kami merasa sangat terhormat itu menjadi salah satu bagian yang mendapatkan penghargaan di ICCS Summit 2025 ini untuk kategori sustainability. Khususnya memang saat ini kita mendapatkan penghargaan di bidang kesehatan. Salah satu program TCSL bidang kesehatan ini seperti skop TCSL pada umumnya memang kita arahkan untuk memberi kontribusi untuk kemanfaatan sosial, ekonomi, lingkungan gitu. Nah, khusus untuk bidang kesehatan ini kita sebut programnya dengan Stunting Action Hub karena memang merupakan program atau solusi terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Ini berawal dari data yang kita dapatkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia itu masih sekitar 19,8%, artinya masih tertinggal dari target di RPJMN. Nah, kemudian kita melakukan pendalaman lebih lanjut apa sebetulnya permasalahan yang kita hadapi gitu. Salah satu yang kita temukan adalah ketersediaan data yang terintegrasi, mulai dari pengukuran antropometri anak itu yang biasa dilakukan di posyandu, kemudian aksi intervensinya, misalnya dengan vaksinasi, imunisasi, atau pemberian makanan tambahan, itu datanya sebagian besar masih dilakukan secara manual sehingga belum terintegrasi. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada bagaimana kita menindaklanjuti program-program pencegahan dan penanganan stunting. Padahal menurut panduan intervensi stunting terintegrasi dari Bappenas itu sangat penting. Sehingga yang kita namakan Stunting Action Hub ini kita mengembangkan solusi yang terintegrasi, disupport oleh digitalisasi mulai dari proses di posyandu, pengukuran antropometri anak itu, kemudian proses edukasinya kepada orang tua dan kader kesehatannya, kemudian aksi intervensinya seperti pemberian makanan tambahan, vaksinasi, semuanya direkam di dalam Stunting Action Hub itu sehingga nanti akan menjadi masukan dalam tindak lanjut intervensi stunting gitu. Harapannya nanti ini semua membutuhkan kolaborasi karena tadi harus ada orang tua, ada kader kesehatan, bahkan sampai posyandu, puskesmas, BKKBN terlibat di dalam ekosistem solusi ini sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi atau impact penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Oke, baik. Jangkauannya sudah cukup luas, Pak? Saat ini sudah ada sekitar 181 posyandu di 27 desa atau kelurahan. Oke, baik. Pak Hafiz dari Bio Farma sendiri mendapatkan penghargaan di kategori komunikasi internal begitu ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana Bio Farma ini bisa meningkatkan komunikasi yang lebih efektif untuk memperbaiki kepercayaan karyawan dan juga memperkuat hubungan antar internal perusahaan begitu. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Pertama kami juga merasa sangat bangga di Bio Farma karena menjadi bagian yang dipercaya untuk memenangkan ICCS ini. Kami percaya di Bio Farma komunikasi internal atau hubungan internal itu dibangun atas dasar transparansi dengan respon yang transparan terutama terhadap karyawan. Yang kedua juga kita percaya bahwa perencanaan yang baik gitu ya, perencanaan yang baik dan konsistensi terhadap pesan yang disampaikan. Jadi atas dasar itu kita melaksanakan berbagai program komunikasi eksternal Mbak di Bio Farma. Program-programnya banyak yang kami laksanakan
untuk membangun engagement antara karyawan, antar karyawan dan perusahaan, dan yang terutama karyawan dengan jajaran manajemen gitu ya, seperti itu. Dan salah satunya adalah yang memenangkan di saat ini di event ini adalah program Biolympics, seperti itu, Mbak. Apa tuh program Biolimpik? Nah, sekilas tentang Biolympics, mungkin di perusahaan yang lain juga pernah melaksanakan program olahraga antar karyawan ya. Oke. Nah, kita melihat program olahraga ini tidak hanya sebagai program event rutin saja, tapi ingin kita jadikan tools untuk strategi komunikasi kita. Karena kenapa di program ini? Karena olahraga itu sekarang sedang hype ya, Mbak ya. Iya. Dengan sportainment-nya, dengan well-being-nya gitu. Kita masuk ke situ dan sifatnya yang inklusif, yang lebih cair gitu ya, untuk berinteraksi, sehingga kami melihatnya sebagai momentum untuk memasukkan strategi komunikasi di situ, untuk membangun engagement yang lebih baik antar yang tadi saya sampaikan, antar karyawan dengan perusahaan dan dengan manajemen, seperti itu. Jadi ini khusus pesertanya karyawan Bio Farma semua betul, ya, internal Mbak karyawan Bio Farma semua. Jadi atlet-atlet baru bermunculan nih, Mbak. Iya, baik. Saya ingin menanyakan lagi terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dari setiap perusahaan, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara. Pemirsa, pelaksanaan ICCS Summit yang merupakan penilaian bagi BUMN ini menjadi wadah strategi komunikasi dan program keberlanjutan yang inovatif. Selain itu, BUMN juga bisa meningkatkan citra positif, memperluas jejaring, serta belajar dari praktek terbaik perusahaan lain di sektor yang sama. Nah, dari Pak Hafiz sendiri tadi sudah menjelaskan bahwa ada Biolimpik begitu ya. Ini mengapa memilih ini, kemudian sudah berapa lama berjalan, Pak? Baik, Mbak. Ini sangat unik karena seperti yang tadi saya sampaikan, tren olahraga saat ini sedang hangat dan berkembang. Selain itu juga karena kami dari Bio Farma memproduksi produk-produk life science, salah satunya vaksin, ini sangat relate dengan kesehatan ya. Tentu saja salah satunya mempertahankan imunitas tubuh selain vaksin dan olahraga terutama gitu, seperti itu. Jadi kita kurang lebih event olahraganya sendiri itu sebetulnya sudah lama, tapi kita kemas menjadi Biolympics ini sekitar 3 tahun terakhir, Mbak, seperti itu. Dan dari data kita 80% karyawan terlibat. Kenapa menjadi seperti antusiasnya menjadi sebesar ini? Sekali lagi tadi karena kemasan yang kita kemas melalui strategi komunikasi internal, kita lebih rencanakan lebih baik lagi, dan kita tidak hanya sendirian dari corporate communication, tapi juga melibatkan champion-champion kita, yaitu penanggung jawab atau aktivis di unit-unit olahraga di perusahaan. Mereka tidak hanya sebagai pelaksana operatornya saja, tapi juga kita menerapkan employee seperti apa ya, citizen journalism lah, seperti itu ya. Jadi kita libatkan mereka tidak hanya sebagai operator olahraganya saja, tapi mulai dari pendistribusian dan mereka juga menjadi bagian dari publikasi informasi itu sendiri. Pak Arya, terkait dengan TJSL dari Pertamina Sekolah Energi ya. Nah, ini Sekolah Energi ini sekolahnya dipilih atau dibangun dari awal atau bagaimana ceritanya? Ya, jadi sejak tahun 2023 kita ada Sekolah Energi Berdikari. Jumlahnya sudah 23 sampai saat ini. Kemudian yang menjadi target kami adalah tingkat SD, SMP, SMA. Nah, bagaimana kami memilah sekolah ini? Tentunya kami pilih berdasarkan seleksi sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi siswa dan guru di situ sudah memiliki awareness dan daya ketertarikan pada isu lingkungan. Nah, jadi dari sini kemudian kita juga bisa melakukan 3 pendekatan tadi, membangun awareness dari level dasar, kemudian juga kita latih bagaimana mereka bisa memanfaatkan energinya, tadi capacity building, dan yang terakhir kita gerakkan untuk mendorong terciptanya manfaat ekonomi. Nah,
dari sekolah-sekolah ini mereka sudah bisa menghemat penggunaan listrik yang cukup signifikan gitu ya. Kemudian juga mereka sudah bisa meningkatkan penghematan listrik itu berdampak pada penghematan biaya mereka sampai dengan 150 juta rupiah dalam setahun kumulatif dari semua sekolah itu. Ada rencana menambah jumlah sekolah lagi Tahun dan ini juga desa? betul. Jadi nanti ada leveling Mbak kami. Jadi ada levelingnya dan tahun ini insya Allah bisa kita tambahkan lagi sekitar 10 sampai 20 sekolah. Oke. Artinya ada yang naik kelas, kemudian ada yang baru. Iya. Nah, nanti itu akan menjadi terus berkembang. Seperti tadi, Desa Energi Berdikari, kemarin belum lama kami meresmikan tuh 80 yang baru dalam rangka 80 tahun Indonesia. Wow. Kemarin kami resmikan 80 desa baru gitu. Jadi Oke. totalnya menjadi 252. Gitu. Nah, harapannya sekolah ini juga bisa terus bertumbuh. Karena kembali lagi pada akhirnya ini manfaatnya kembali ke mereka. Dalam bentuk apa? Keberlanjutan ini dari sisi ekonomi itu yang kita angkat dan lingkungan pastinya. Ya, baik. Pak Arief dari Telkom tadi terkait soal stunting ya. Ini pengawasannya bagaimana Pak untuk yang sekarang sudah berjalan? Ya, karena lingkup programnya juga sudah semakin luas. Jadi seperti tadi sempat disampaikan bahwa sudah mencapai 181 posyandu di 27 desa atau kelurahan. Tapi sebetulnya pengawasannya sangat terbantu karena kita menggunakan tadi digitalisasi. Jadi saya coba cerita journey-nya biar kita bisa tergambarkan seperti apa. Jadi pertama kali yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan stunting adalah di posyandu, di titik posyandu. Di situ diukur antropometri anak seperti berat badan, tinggi badan. Kalau dulu di posyandu itu dilakukan secara manual, kemudian ditulis di kertas, kartu, manual, terus disimpan gitu. Iya. Nah, dengan digitalisasi ini, teman-teman di kader kesehatan sudah bisa melakukan secara otomatis gitu. Menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, jadi begitu ditimbang, kemudian diukur tinggi badannya, otomatis langsung terkirim, tersimpan di dalam suatu database. Nah, di database ini tidak berhenti di situ, tetapi langsung diolah menjadi suatu analisa tumbuh kembang anak. Nah, disitulah orang tua anak atau balita, kemudian kader kesehatan itu bisa melihat perkembangan tumbuh kembang anak tersebut. Analisanya seperti apa, apakah ada potensi stunting atau tidak, kemudian intervensi apa yang perlu dilakukan, itu bisa diharapkan lebih tepat sasaran. Termasuk kami di Telkom yang melakukan program TJSL, dalam melakukan intervensi misalnya melalui pemberian makanan tambahan, kita menggunakan data tersebut gitu. Agar betul-betul intervensi melalui pemberian makanan tambahan itu betul-betul tepat sasaran. Kemudian setelah kita lakukan intervensi, kita monitoring lagi di Stunting Action Hub tersebut sehingga kita tahu apakah impact-nya sudah sesuai dengan target, apakah potensi stuntingnya sudah turun atau masih ada yang perlu ditindaklanjuti. Oke, pemilihan posyandu yang diterapkan sistem ini bagaimana pemilihan sistemnya? Ya, kita punya data dari orkestrasi dari pemerintah, itu ada beberapa data wilayah yang memang prevalensi stuntingnya perlu mendapatkan perhatian. Nah, dari situ kita kemudian mendapatkan 27 lokasi, khususnya di tingkat desa atau kelurahan itulah yang menjadi prioritas kita yang pertama. Lalu bagaimana kelanjutan program-program seperti program stunting, Biolimpik, kemudian juga sekolah dan desa energi, kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Forward. Ya, kembali lagi bersama Indonesia Forward. Keberlanjutan tentu penting dalam setiap program TJSL sebagai wujud komitmen perusahaan. Lantas bagaimana Telkom, Pertamina Persero dan juga Bio Farma mempertahankan keberlangsungan tiap programnya? Kita masih melanjutkan perbincangan bersama narasumber dari masing-masing perusahaan tersebut. Pak Arya dari Pertamina ini ada rencana program apa lagi ke depan selain yang sekarang sudah berjalan? Iya, jadi kita fokus pada aspek energi supaya kita bisa membangunkan awareness tadi. Iya. Kemudian kedepannya adalah lebih memperbanyak tentunya, lebih mengeskalasi sehingga harapannya
ada dari 23 sekolah yang bisa menerima manfaat langsung, yaitu penghematan biaya listrik 150 juta rupiah dalam setahun kumulatif. Kemudian desa-desa yang bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi sampai dengan lebih dari 5 miliar per tahun secara kumulatif, itu bisa ditumbuhkan terus, bisa kami perluas dan bisa kami perbanyak. Itu yang dari segi ekonomi dan energi. Artinya ketahanan energi itu memberikan dampak secara langsung kepada ketahanan ekonomi dan pangan. Itu yang tadi ternyata kami berkaitan sampaikan. ya Pak ya. Saling berkaitan, dan jika itu kita lakukan dengan cara yang berkelanjutan, yang sustainable, maka aspek lingkungan itu akan mendapat impact positif juga. Jadi 3 aspek itu yang kami jalankan. Nah, memang ini hanya satu part dari beberapa cerita narasi yang kita ada, yaitu terkait dengan kesehatan tadi yang kami sampaikan, kemudian yang terkait dengan pendidikan dan lainnya. Tapi ini saling terintegrasi di dalamnya, sehingga nanti ke depannya memang insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus menambahkan itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa program-program ini bisa terus berkembang begitu? Sebenarnya kata kuncinya ada di ekonomi impact. Jadi yang tadi saya sampaikan, pada saat 23 sekolah bisa meng-create 160.000 kWh dalam setahun kumulatif, itu ada impactnya, dia dapat 150-an juta rupiah penghematan biaya dana pengoperasian sekolah mereka. Maka ini kan menjadi daya tarik bagi mereka untuk bisa terus mempertahankan dan mengembangkan. Pada saat desa energi berdikari yang jumlahnya ada 252 tadi bisa mengenerate revenue sampai dengan lebih dari 5,5 miliar per tahun secara kumulatif seluruhnya, itu kan menjadi daya tarik bagi mereka. Artinya di situ nanti akan tumbuh sendiri. Dengan adanya pergerakan ekonomi di level masyarakat, itu akan berdampak lebih luas lagi. Daya belinya meningkat, kemudian mereka lebih sejahtera, tingkat keamanan sosial dan isu-isu yang ada di sekitar operasi kami menjadi lebih kondusif dan seterusnya. Itu impactnya luar biasa. Jadi kalau itu bisa diperluas dan bisa diperbanyak, tentunya ini akan memberi manfaat tidak hanya bagi Pertamina, tapi bagi masyarakat dan semua. Semoga Pertamina ini bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain ya Pak Arya ya. Nah Pak Arief, kalau dari Telkom sendiri ada rencana apa lagi program-programnya selain kesehatan? Ya, makasih Mbak. Jadi sebetulnya lingkup program TCSL dari Telkom ini cukup luas gitu ya. Seperti BUMN seperti Pak Arya, Pak Hafiz gitu. Lingkupnya melalui program pada pilar sosial, khususnya pendidikan, lingkungan, pembinaan UKM atau UMK, dan salah satunya di bidang kesehatan ini. Nah, tetapi dengan lingkup yang luas tadi itu membuka ruang untuk sinergi antar program. Sebagai contoh di bidang pendidikan, karena Telkom ini adalah perusahaan digital telecommunication, jadi kita juga punya peran dalam meningkatkan daya saing talenta digital Indonesia. Karena itu salah satu yang dibutuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu programnya misalnya di bidang pendidikan adalah kita sebut dengan DigiUp. Di situ kita meningkatkan daya saing talenta digital Indonesia untuk anak-anak SMA dan SMK melalui pelatihan, sertifikasi gitu. Kemudian pada tingkat perguruan tinggi kita ada program yang kita sebut dengan InnoVillage. Nah, InnoVillage ini kita mendorong inovasi bersama teman-teman mahasiswa di 130 perguruan tinggi. Nah, inovasinya ini ternyata cukup luar biasa dan ada hubungannya dengan program stunting tadi. Sebagian diantaranya inovasinya adalah bisa memperkuat program Stunting Action Hub. Sebagai contoh, ada inovasi sorghumologi. Nah, sorghumologi ini adalah dia melakukan integrasi mulai dari riset, edukasi, wisata, pengemasan, produksi alternatif pangan yang berbasis sorghum. Nah, ini dari hasil riset, dari hasil produksinya itu kualitasnya bagus. Sebagai alternatif pangan bisa menjadi masukan bagi pemberian makanan tambahan di program Stunting Action Hub. Bentuk lain misalnya inovasi yang disebut dengan photovoltaic egg. Itu sebetulnya ditujukan dari permasalahan distribusi telur itu butuh waktu dari peternak. Nah, itu dengan teknologi inovasi itu terjadi peningkatan tingkat awetnya telur pada kualitas yang bagus itu dari 4 minggu menjadi 7 minggu. Nah, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu masukan bagi program atau memperkuat program Stunting Action Hub tadi. Tentu saja ini semua membutuhkan kolaborasi. Demikian juga baik itu yang tadi di bidang kesehatan, stunting, itu perlu kolaborasi yang
menyeluruh antara para pemangku kepentingan yang terlibat tadi, mulai dari orang tua, pemerintahan, puskesmas, posyandu. Kemudian tapi kita cukup bersyukur, jadi beberapa waktu terakhir kita sudah banyak berkomunikasi juga dengan BKKBN agar membuat program ini lebih luas, kemudian lebih efektif lagi. Oke, baik. Pak Hafiz, dari Bio Farma sendiri, harapan komunikasi internal di masa depan bagaimana? Tentu saja harapan ke depan semakin baik ya, karena kami percaya bahwa komunikasi internal yang baik akan menjadi landasan untuk hal-hal positif lainnya, agar perusahaan tetap dapat tumbuh dan berkembang, mengingat Bio Farma saat ini posisinya juga cukup penting untuk menjaga ketahanan kesehatan bangsa, gitu, seperti itu. Otomatis memerlukan sumber daya manusia yang sehat dan hubungan internal yang baik, seperti itu, Mbak. Jadi harapannya ke depan kita dapat menelurkan Biolimpiks yang lain yang terlihat seperti daily activity, tapi kita kemas secara terencana, ya, kita kemas secara optimal dengan mempergunakan platform-platform digital, konvensional, kita mix gitu ya dengan tadi yang seperti Pak Arief sampaikan, dengan melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai unit, dengan human capital, dengan unit-unit komunitas, karyawan gitu, karena kita percaya kolaborasi adalah kunci, gitu, seperti itu ya. Dan kembali lagi bahwa segala sesuatu selain perencanaan juga kita memerlukan feedback terkait efektivitas program tersebut, sejauh mana ini keberhasilannya, sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana, sehingga survei selalu kita berkala kita lakukan dan kita mendapatkan feedback yang bisa menjadi landasan kita ke depan akan melakukan apa, akan melakukannya seperti apa, dengan cara apa, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arief, juga Pak Hafiz dan juga Pak Arya. Terima kasih sudah berbincang di sini. Semoga program-program semua yang sedang dijalankan ini bisa terus berlangsung ya dan berjalan dengan baik. Dan semoga niat baik untuk memperkuat sinergi antara strategi komunikasi BUMN Indonesia dan juga implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam juga mewujudkan Asta Cita lewat ICCS Summit ini bisa terwujud. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Saya Lucia Sari undur diri. Sampai jumpa.